Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nama saya Aji. Mungkin ini nyobain vlog pertama. Yang kepikiran adalah vlog pertama aku ini sebenarnya bukan channel otomotif, bukan, lebih ke keseharian aja, nyeritain pengalaman. Oke, mulai. Jadi gue dari keluarga yang ya sederhana. Kita punya histori itu belum pernah pakai mobil Eropa. Nah, dulu itu pengalaman itu mobil tuh kayaknya kebanyakan Honda. Sempat Honda Grand Civic, Honda Vario, terus ini Panther itu 4 kali. Yang pertama itu Panther paling lama yang modelnya Miyabi ya kalau nggak salah ya. Itu terus mulai tahun 2000 sempat pakai itu Panther yang model yang kayak sekarang lah. Itu 3 kali model, semuanya masing-masing dapat 5 tahun, jadi total 15 tahun ya kira-kira deh ya. Terus kalau 2000 sampai 2015. Nah, itu meninggalkan impresi yang sebenarnya lumayan oke buat especially aku sama ibu. Hemat ya, dia juga enak ya dinaikin empuk. Itu dia kalau Panther itu maksimum itu beneran di 120 km/jam, habis itu goyang karena dia empuk ya. Oke, nah sekarang habis itu sempet pakai Jazz sama yang terakhir ini HRV. Nah, kebetulan aku udah ada anak, udah nikah, udah ada anak. Nah, jadi setelah ada anak nih, bawaannya kan makin banyak. Jadi begitu bawaannya banyak, mikir kayaknya butuh mobil yang kapasitasnya gede. Oke, mobil keluarga kapasitas gede apa ya? Terus kita kepikiran itu sempat itu Panther, sempat kepikiran Panther, sempat R3 dan pilihan mobil Eropa. Aku tipikal yang sukanya MPV, muat banyak, sedangkan istri itu lebih sukanya model SUV yang dimana dia tuh lebih kalau SUV itu lebih gagah, lebih keren kali ya, mungkin dia ngelihatnya. Dia sukanya mungkin model HRV yang agak compact, HRV, X-Trail, CR-V, apalagi Fortuner nggak suka sih. Well, anyway, terus kita sempat lihat juga R3, sempat kita keliling showroom, cuma istri kurang serak dengan ke semuanya. Maksudnya dengan yang kita lihat tuh pilihan R3-nya kurang serak. Karena tahu ya, istri tuh lebih suka yang mungkin yang secara appearance wise oke gitu, keren.
aku sendiri sebenarnya lebih ke orang yang lebih ke hemat, makanya pilihannya kayak cenderung banget ke Panther, nggak begitu mikirin tentang looks, hemat aja. Terus karena udah dua itu dicoret, apa kita mencoba mobil Eropa ya. Mungkin ini pilihan yang berisiko ya, tapi ya wes lah, resiko itu kan kita ambil konsekuensi dari pilihan kita. Ya wes, kita mulai itu ngelis, dan dari listku itu kita dapat itu list topnya itu adalah 1 VW Touran, 2 Peugeot 3008 dan Peugeot 5008. Nah, jadi ketika sama sempat kita ini Mazda 8 ya, Mazda 8 aja. Nah, jadi ceritanya kemarin itu aku tuh nelpon, aku udah sempet, pertama nih, aku sudah seneng banget sama VW Touran. Kenapa? Karena dia punya bagasi tuh gede banget. Bukan bagasi, cuman dia kan 3 baris ya. 3 baris tuh jarang kan yang pakai di belakang. Jadi pasti dilipat. Most of the time dilipat. Jadi bagasi tuh gede. Aku suka. Terus pas duduk di jok tengah, di jok tengah itu enak. Untuk aku tinggiku 168 lah ya kira-kira. Itu enak banget. Kaki bisa agak ngelonjor. Nah, cuma pada saat itu aku ada beberapa Touran yang udah aku lihat. Jadi ada satu Touran yang pertama banget aku lihat itu jualnya lumayan murah. Oh ya, by the way budgetku itu di 150. Jadi begitu kemarin itu lihat si Touran, 100 nih. Wes begitu lihat. Jadi VW karena takut ya, namanya mobil Eropa pertama. Ya udah, jadi kontak VW untuk ngecek service history. Cek service history, ternyata itu dia punya flywheel apa ya, kalau nggak salah flywheel atau kopling ya, lupa. Itu aus. Dan ngegantinya itu 38 juta. Kaget. Itu satu part lain aku lupa, kayaknya ada 2 part lain, dan dimana in total ada 3 part. Satu partnya harga 38 juta, total 3 part itu 68-70 lah, saya ingat kok. Oke. Jadi dari situ kayak kok gitu banget ya, mahal banget ya. Memang sih kita selama histori aku di keluarga itu ada mobil itu belum pernah, karena orang tua tuh selalu kayak 5 tahun ganti. Buat aku sih kayak, menurutku selama itu mobil enak, kenapa gak diterusin gitu loh. Makanya Panther terakhir yang kita jual, aku sama ibuku agak menyesalkan keputusan bapak waktu itu, karena enak gitu. Dia tuh empuk, di belakang tuh empuk, hemat banget, terus ya mumpuni lah, bolak balik Jakarta, Semarang, Jogja, Purwokerto, fine gitu loh. Terus yowes balik lagi, Touran waktu itu akhirnya dicoret karena mahal sekali untuk partsnya. Oke, terus pilihannya tinggal 2, Peugeot 3008, 5008. Nah,
Peugeot itu pada saat aku sama satu lagi itu tadi Mazda. Oke, akhirnya itu aku ceritain akhirnya dulu. Akhirnya aku ambil Peugeot 3008. Kenapa? Jadi pada saat itu aku telepon, ada iklan di OLX yang nawarin Mazda 8. Tulisannya Mazda 8, tapi fotonya itu Mazda CX-8. Harganya Mazda 8. Bingung aku telepon. Terus ya benar memang dia CX-8 itu, dan itu hanyalah TDP-nya aja. angka 100 sekian itu adalah TDP aja. Udah. Terus beliau nanya, "Bapak emang lagi cari mobil, Pak?" "Iya." "Mobil apa?" "Saya sih pengennya nyobain 3008 Pak, atau 5008 Peugeot." "Oh gitu. Oke Pak, coba ntar saya coba dulu." Selang jam lah, belum sampai hari, dia itu ngabarin, "Pak, ini saya dapat referensi kesini Pak kalau mau cari Peugeot." Nah, oke. Saya coba telepon tuh. Malam itu jam 6, jam 7. Jadi saya direferensikan namanya itu Pak Revi, REFI. Nah, jadi dilalah atau ternyata orang yang tadi barusan aku telepon itu adalah marketingnya Mazda, punya teman marketing orang Mazda juga yang dulunya itu marketingnya Peugeot. Nah, namanya Pak Revi di Peugeot itu cukup besar. Kenapa? Karena dulu itu dia punya bengkel di Kebonjeruk Jalan Panjang, Revi Auto, sama satu lagi di Taman Cilandak. Mungkin dengan seiringnya waktu, terus ya jarang kalau kita lihat di jalanan ya mobil Peugeot. Nah itu jadi dia tuh juga bengkel dia, broker jual mobil beli Peugeot juga. Nah, aku pada saat itu nggak tahu apa-apa, jadi telepon aja, "Pak, saya dapat referensi katanya kalau mau cari Peugeot sini." "Oh, Bapak carinya apa?" 3008 Pak. "Oh, pas banget Pak, saya baru dapat tadi siang, jadi aku telepon itu jam 6, jam 7. Terus aku dikirimin fotonya." Mungkin kalian yang ini tahu ya, jadi foto itu ada datanya kapan dia taken, itu kan bisa kelihatan ya. Aku coba cek, dan itu memang itu jam siang, jam 2, jam 3 lah, itu dia dapet, baru difoto, belum sempat dimasukin OLX. Aku langsung kontak. Pas aku nyarinya 3008 atau 5008, yang ada 3008 warna silver. Nah, aku nggak begitu ini sama warna. Sebenarnya lebih kepada driving experience aja yang aku coba cari gitu. Oke, nah setelah itu ngobrol panjang lebar, dapatlah angka dia tuh 135, budget 150. Oke, masih masuk. Terus begitu ini aku cobain. Jadi janjian di Cilandak ketemuan sama Pak Revi, terus nyobain. Aku cobain di dalam dalam komplek. Enaknya gimana? Sebenarnya keras. Mungkin buat yang belum pernah nyoba, aku pun itu juga baru pertama kali yang dalam ingatanku kalau aku naik mobil Eropa. Nah, jadi dia itu agak keras. Enggak. Adekku punya Chevrolet Trax. Ketika aku coba bawa lewat jalanan jelek, itu dia keras, dan menurutku itu kocok. Aku
aku nggak tahu itu namanya body roll atau apalah. Cuma pada saat aku coba kekocok gitu loh, gitu. Jalanan komplek jelek, pas lagi jelek gitu ya, itu kayak. Nah terus pas nyoba ini kayak, dia keras tapi nggak menurutku ya sengocok itu gitu loh. Nah setelah itu pas coba kok enak, pas coba enak, udahlah pulang lah, ketemu sama istri, ngobrol, Neng enak nih, gimana? Ya wes mau coba dong. Ketemu weekend, gue bilang sama Pak Revi, Pak, punten istri mau nyoba boleh nggak? Boleh. Yaudah, kita datang, nyobain, cuma dalam komplek aja, cuma istri juga suka gitu, enak kok gitu. Ya wis beli aja gitu. Udah beli di angka 135. Jadi Arif itu karena dia sudah lama bergelut di Peugeot, jadi begitu dia dapat mobil ini jualan, untuk yang dijual gitu, yang dititipin ke dia masukin ke bengkel, untuk di bengkel resmi Peugeot Cilandak itu di general check up. Nah pada saat di general check up itu ada ketahuan beberapa penyakitnya. Aku inget 2. 1 kondensor atau kompresor yang mati ya, aku lupa, bentuknya bulat gitu. Itu harganya itu 8 juta. Oke. 8 juta. Terus sama ECU airbag. ECU tuh kayak istilahnya otaknya atau controller dari airbag tersebut. Nah untuk ECU airbag itu kalau nggak salah 5 jutaan. Jadi begitu Pak Revi ambil mobil ini, langsung dia benerin. Tapi kalau ECU itu nggak bisa langsung dibenerin. Kenapa? Karena harus inden ke Prancis, which is kira-kira sebulan. Nah terus udahlah, akhirnya kita beli. ECU juga udah diinden, udah kita pakai selama sebulan. Terjadi masalahnya apa? Masalahnya itu adalah oli yang rembes ke bawah. Jadi pada saat itu yang kena itu adalah rembesan itu ada beberapa, yaitu seal ya. Seal itu tuh kayak ya karet gitu ya. Seal itu karet di seal karter. Karter itu tampungan oli kalau nggak salah. Aku bukan orang otomotif. Baru belajar karena ada rasa ketakutan untuk ambil mobil Eropa. Jadi seal karter bocor, tampungan oli. Terus ada lagi seal crankshaft, ada lagi seal pocket, which is aku nggak tahu itu posisi di mana ini. Pokoknya yang aku tahu intinya itu. Sampai dia kekurangan oli. Nggak ada di sini. Kalau di sini di mobil aku ini ada tuh keterangan olinya cukup atau tidak setiap kali menyalakan mobil. Oke, jadi pada saat itu memang netes, tapi tidak ada warning. Begitu dipakai itu habis 4 juta rupiah sama ininya ya, sama jasa dan spare part. Itu terus apa lagi ya, itu 4 juta seal itu sama top up oli 1 liter. Dah sebulan pemakaian lagi,
Tiba-tiba kemarin aku mau pakai mobil, di oil warningnya itu nyala, top up engine oil. Loh kenapa nih gitu kan, wes tapi karena lagi dipakai ya dipakai aja dulu. Kita total itu sudah pergi itu Bandung itu udah 2 kali dalam 2 bulan. Bandung itu 2 kali, terus yang jauh itu sih belum. Nah, kebenaran pada saat lagi kemarin mau beli apa gitu ya di supermarket, terus masuklah ada warning seperti itu, tunggu pulang, tunggu besokannya. Pas besokannya aku masih ada sisa oli, barang mungkin setengah liter kali ya. Pas aku buka tutup olinya, satu yang waktu itu agak aku aneh itu adalah air radiator itu ketika pergi ke Bandung itu dari max ke min, which is itu sebenarnya nggak normal. Pertamanya itu air putih, air radiatornya itu air putih, jadi disaranin nggak ada yang bocor, cuma bingung kan, yaudah aku cobain aja lah top up dengan coolant warnanya hijau. Aku top up, nggak ada yang bocor, bingung kan ini kemana nih coolant-nya nih berakhir gimana. Terus jadi tiap kali mau pergi selalu aku buka tuh mesin, aku selalu top up nggak selalu top up, pokoknya aku make sure air radiator coolant radiator itu di atasnya max sedikit. Jadi oli itu tutup oli jarang aku buka karena nggak pernah ada warning gitu kan. Nah terus kemarin begitu mau aku top up, loh kok ada bercak coolant. Nah kenapa nih coolant ada di ruang oli ya, ruang oli itulah ruang nambahin oli, kan aneh gitu loh. Jadi apa jangan-jangan ini istilahnya kenapa si kemana coolant itu berakhir, jangan-jangan masuk ruang oli. Terus kenapa olinya bisa habis? Nah ini juga jadi pertanyaan kan, ada masalah di mana nih? Jadi mungkin kalau cuma ngelihat literatur aja ya, cuma baca, biasanya mobil itu turun mesin ketika asapnya putih itu turun mesin, harus turun mesin. Terus pernah overheat, terus abis pernah overheat apalagi ya, oli abis mulu. Nah ini kan aku baru habis sih sekali sih. Terus kalau untuk ngecek oli itu kan ada dipstick ya. Mungkin bisa dilihat tuh di olinya tuh di situ udah kayak warna kopi susu atau belum. Karena biasanya kalau kopi campur air oli campur air itu jadi warnanya kayak kopi susu. Sama reservoir tangki cadangan dari radiator itu, coolant itu biasanya suka masuk oli. Nah dari yang disebutin tadi, air radiator aku kok bisa nyangsang tuh istilahnya, nyasar di tempat oli itu. Terus oli habis, air radiator habis, asap nggak putih. Wes aku nggak tahu nih kenapa. Jadi karena si beliau Pak Revi ini ada bengkel gitu ya, jadi aku coba tanya, Pak, kalau dengan ciri-ciri gini kan aku taunya turun mesin ya, overhaul. Ada overhaul dibagi dua juga, ada top overhaul yang di atas,
itu biasanya gantinya packing head silinder. Packing head tuh tipis gitu ya, pelat tipis gitu untuk memisahkan antara blok mesin sama di atasnya. Nah, itu apakah dari situ atau di mana? Nah, jadi aku bertanya estimasi termahal aja. Kalau estimasi termahalnya itu untuk aku sih ini jasanya aja ya. Jasa itu ya lumayan 3 jutaan lah ya. Jasa saja itu 3 juta rupiah, belum partnya. Nah, ini tadi kemarin itu aku coba cari tahu ya, ngeliat tanya toko yang jual part-partnya Peugeot, bukan bengkel resmi. Packing head cylinder itu si plat besi itu tipis, itu harganya kalau nggak salah 750.000 kalau nggak salah. Terus sempat disaranin itu yang sudah pasti ganti itu 750. Terus ada lagi disarankan juga sebenarnya ganti ring piston itu. Jadi ada piston ya, seher ya. Nah, dia ada kayak bukan cok kayak jalur. Nah, jalur ada kalau nggak salah ada 3 jalur gitu ya. Jadi kayak kalau kepala tuh kayak skin gitu. Itu dia punya jalur itu dikasih ring. Nah, itu namanya ring piston. Ring piston itu kan tipis ya, tipis kecil pula. Harganya kisaran 1 juta rupiah. Itu satu piston. Ini ada 4 piston, jadi 4 juta rupiah. Itu belum tentu ganti, cuma ya kita lihat aja nanti. Ini aku lagi menuju bengkel Pak Revi. Ini by perjanjian. Terus apa lagi ya? So far itu baru itu aja sih. Yang kalau ring piston itu belum tentu ganti, yang pasti ganti kayaknya packing head. Tapi ada juga potensi kebocoran itu dari oli cooler. Untuk part saja oli cooler itu kalau nggak salah 2,5 juta. Aku nggak tahu ada alternatif atau persamaan barang lain ya. Itu aku belum dapat. Itu kayaknya baru itu aja. Untuk pengerjaan total overhaul ya keseluruhan itu membutuhkan waktu kira-kira 10 hari. Nanti kita coba lihat aja di bengkel perakiraannya bagaimana. Oke.